saya Norwendi Teva NIM 1803030043 mahasiswa Sosiologi semester 6. Di video kali ini saya akan mereview tugas harian dalam mata kuliah Sosiologi Politik yang ke-6 dalam buku Power, Politics and Society. Partisipasi politik sebagai kekuatan. Konsep kewarganegaraan merupakan artefak politik dan sosial. Ini adalah ciptaan negara dan pada saat yang sama menyediakan struktur bagi individu perandividual dalam masyarakat. Ia mengambil berbagai bentuk tindakan, ekspresi, simbolisme, dan sosial organis. Marx mencatat bahwa kewarganegaraan adalah ciptaan negara modern, suprastruktur yang muncul dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Pendekatan untuk memahami kewarganegaraan dirancang untuk menjelaskan bagaimana demokrasi dan kapitalisme dapat bekerja sama saat berkembang di abad ke-18, ke-19, dan abad ke-20. Marx berpendapat bahwa kapitalisme dan demokrasi tidak sesuai karena dua alasan. Yang pertama, kapitalisme membutuhkan serangkaian praktis yang kita kaitkan dengan persaingan dan definisi, terutama di dalam istilah ekonomi. Sedangkan demokrasi menekankan kesetaraan, kerjasama, dan akses bebas. Yang kedua, kapitalisme hanya bertahan dalam lingkungan di mana mereka yang menguasai sumber daya dianggap layak atau mungkin kompeten, sedangkan demokrasi mengasumsikan distribusi yang setara kekuasaan di antara anggota komunitas atau masyarakat. Kerangka teoritis. Setiap kerangka kerja dalam sosiologi politik mendekati studi partisipasi politik dengan perbedaan asumsi dan perspektif. Pluralis. Kerangka pluralis sangat menekankan pada partisipasi politik karena ia berpendapat bahwa partisipasi massa dan persaingan antara kelompok kepentingan adalah inti dari demokrasi masyarakat. Elit atau manajerial perspektif. Manajerial tentang partisipasi menunjukkan bahwa jalan untuk mempengaruhi yang asli atas kebijakan alokasi sumber daya dalam masyarakat atau pengaruh atas pengambilan keputusan terbatas pada kelompok kecil. Kelas perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik diperbolehkan hanya sejauh ia dipertahankan kepentingan kelas kapitalis. Pilihan yang rasional. Model pilihan rasional dari partisipasi politik memperlakukan tindakan politik sebagai berasal dari ekonomi kepentingan atau tindakan sosial yang memperkuat hasil politik yang disepakati atau diinginkan. Postmodern. Ahli teori postmodern mendekati partisipasi politik dengan cara yang agak unik. Kerangka kerja ini adalah rumah bagi sosiologi politik yang menyimpulkan bahwa politik pasca era modern adalah tentang mendefinisikan kembali kewarganegaraan melalui konstruksi kategori baru, inklus, eksklusif, identitas, dan asosiasi politik. Partisipasi politik dan bentuknya. Partisipasi dalam proses politik masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti yang disarankan sebelumnya, beberapa dari bentuk ini merupakan fungsi dari aturan atau hukum. Yang lain diformalkan melalui sosial peran yang melekat pada gagasan kewarganegaraan. Dan menemukan bahwa partisipasi bisa jadi kurang formal, terwujud sebagai warga negara yang berpartisipasi di tingkat sehari-hari dalam advokasi, perlawanan, dan pembicaraan politik. Ada berbagai macam kegiatan sosial yang bisa kita hubungkan dengan partisipasi politik. Yang pertama, tipologi awal partisipasi politik. Kedua, tipologi yang muncul dari partisipasi politik.
Bentuk kelembagaan partisipasi politik. Peran politik institusional untuk anggota masyarakat mencerminkan ekspektasi perilaku tradisional terkait dengan kewarganegaraan. Cara tradisional diformalkan untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat telah dipelajari secara ekstensif dalam sosiologi politik. Voting adalah bentuk kelembagaan partisipasi dipelajari paling insentif. Jenis tindakan politik institusional termasuk terlibat dalam percakapan politik, pemanfaatan internet untuk tindak politik, dan pendapatan terlibat dalam kampanye atau terlibat dalam pekerjaan kampanye. Bentuk partisipasi politik non-institusional. Modus partisipasi politik yang bergerak di luar bentuk hukum atau adat tradisional pengaruh dikenal sebagai bentuk tindakan politik non-internasional. Ini termasuk protes politik, kekerasan, dan terorisme. Tindakan ilegal yang tidak bisa termasuk demonstrasi atau demonstrasi yang tidak sah. Protes yang mengganggu keterlibatan lokal dan dalam beberapa kasus kekerasan politik. Partisipasi untuk mengembangkan perasaan tentang bagaimana kekuasaan ditantang atau ditantang oleh individu-individu dalam masyarakat. Perubahan sifat partisipasi politik. Pola demografis dan perubahan nilai terkait dalam masyarakat sangat penting dalam cara nilai politik dan keyakinan muncul, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi politik termasuk pemungutan suara, keterlibatan dalam kampanye politik, aktivisme, dan aktivitas gerakan sosial. Kekuatan sosial modernisasi, kemakmuran, perubahan peran gender, dan demografi pergeseran adalah akses untuk perubahan mendasar dalam sifat partisipasi politik. Pergeseran adalah anteseden untuk perubahan mendasar dalam sifat partisipasi politik. Demikian review saya dalam tugas ke-6.